Karena kan awal-awal pas corona masih ada. Nah, sekarang sudah harus new normal, terus juga ditambah ya PKK itu harus jadi garda terdepan lah. Sekarang nggak bisa duduk diem manis aja karena kan kita penggerak masyarakat. Benar. Jadi masak tuh biasanya setahun paling ya bisa dihitung jari lah berapa kali kalau ada waktu ya dan ada niatnya. Hai, salam Pro Patria Sobat Naro. Gimana? Hampir kurang lebih 5 bulan di rumah aja. Gimana para mahasiswa kuliahnya? Tetap oke atau mungkin sudah mulai ngerasa, aduh, enggak deh. Saya kalau misalnya harus kuliah dari rumah, kayaknya kok agak pusing ya. Mungkin ada yang bilang gitu. Atau ada yang bilang, aku enjoy aja kalau dari rumah. Aku masih bisa melakukan kerjaan yang lain. Atau mungkin ada juga yang bilang, aku kangen ketemu sama teman-teman, sama dosen. Sensasinya beda. Yes, memang ketemu langsung dan juga tidak. Itu ada perbedaan sensasi. Kalau tadi yang kuliah, gimana nih yang sekolah? Untuk Anda-anda, mungkin untuk kamu-kamu yang juga sekarang masih harus handle anak di rumah misalnya, sekolah online, sambil kuliah lagi, sambil kerja, sambil ngerjain urusan rumah tangga. Aduh, kebayang pusingnya pasti ya. Pasti ngerasa kapan sih ini mau kelar, ini kapan mau selesainya nih kapan gitu. Pasti pertanyaan itu yang ada di kepala. Nah, pagi ini saya yakin I'm not the only one person yang jadi guru online di sekolah, di rumah maksud saya. Saya bukan satu-satunya orang yang menjadi guru online di rumah. Karena saya yakin banyak sekali orang-orang di sana yang berubah profesi, berubah kerja sambilan menjadi guru online. Saya mau say hi dulu dong sama satu guru online yang saya yakin pagi ini juga agak-agak semi jadi guru online ya. Hai Ibu Arumi Bashin. Hai. Ya. Ini ya kalau saya mau kenalkan nih, beliau ini adalah Ketua TP PKK Jawa Timur. Saya akan menyapanya biar lebih akrab. Ibu Arumi boleh ya? Boleh. Boleh. Gimana tadi pagi sempat jadi guru online nggak? Kalau hari ini kebetulan cuman anak yang gede aja yang udah masuk SD karena kan hari ini hari Sabtu. Jadi anak yang kecil itu libur, yang besar itu ada cuma kelas Chinese aja. Oke. Aduh, rempong ya anak zaman sekarang. Banyak banget tugasnya. Jadi sempet tadi pagi sebentar, tapi aku sih ya alhamdulillah. Aku alhamdulillah, mungkin nggak semuanya ibu-ibu bisa, tapi aku alhamdulillah dibantu sama guru private. Oh, Kalau kebantu ya? aku Ya, karena emang kan gimana, karena gini, aku tuh kan nggak tega ya, maksudnya waktu awal-awal masih belum masuk tahun ajaran baru ya, itu aku masih handle semuanya sendiri. Nah, karena memang akunya sendiri juga masih off semua kegiatan dari mulai PKK, Perwosi, Dekranasda dan seterusnya itu aku off gitu, istilahnya nggak kerja gitu. Jadi betul-betul fokus untuk anak, karena kan awal-awal pas corona masih ada. Nah, sekarang sudah harus new normal, terus juga ditambah ya PKK itu harus jadi garda terdepan lah. Sekarang nggak bisa duduk diem manis aja karena kan kita penggerak masyarakat. benar. Jadi aku juga harus bagi waktu keluar rumah. Cuman aku nggak tega sama anak aku dan alhamdulillah memang dikasih kesempatan untuk bisa punya guru private gitu. Jadi kalau aku nggak di rumah bisa dibantu sama guru private-nya itu, jadi anaknya nggak sendiri. Karena kalau anaknya ditinggal sendiri sama laptop aja udah bye. Jadi lari-larian gitu. Jadi kalau misalnya nih anak kecil ya kalau sekolah, orang tua atau orang yang mendampinginya tidak standby, yang ada adalah anak-anak bye. Bye gitu. Dan lagian tensi tinggi loh, Mbak. Benar, Anak-anak Bu itu Arumi. mungkin lebih mending sama gurunya atau sama asisten rumah tangga yang di Benar. rumah dibanding sama kita. Kalau sama kita kan kita gemes ya. Jadi akhirnya Dan dikit-dikit kita lebih "Ayo emosi." duduk bener. Iya, Bener ayo duduk nggak sih? bener. Ini anak yang ntar lagi nangis. Dikit-dikit nangis, anaknya dikit-dikit nangis gitu. Terus akhirnya mereka gini, aku nggak mau sama mama. Iya. Aku malas kalau sama mama sekolah-sekolahannya Anakku gitu. ngomongnya, "Ma, kapan aku masuk sekolah lagi? Aku mau mendingan di sekolah aja." gitu. Itu tadi yang aku bilang bahwa ketemu langsung Sensasinya beda memang, gitu. memang. Tapi kalau ngomongin tantangan gitu loh. Heeh. Kalau tadi kan Bu Arumi bilang bikin emosi, itu kan ada tantangan di dalamnya. emosi. Tantangan paling besarnya apa? Tantangannya Selama ya pandemi itu. ini Jadi kalau ngajari. untuk gimana caranya
bikin mood kita. Mm-mm. Yang pertama mood kita dulu ya. Itu yang paling karena penting. Itu yang paling penting, mood kita tuh bagus. Mm-mm. Terus juga mood anaknya juga bisa bagus gitu. Jadi karena kalau di kelas gitu ya, pas lagi online gitu kan anaknya harus mikir, harus perhatian gitu. Kalau moodnya udah nggak bagus ya Ambiar semua. ambiar semuanya udah gitu, bye bye gitu. Jadi akhirnya tantangannya sih di situ, gimana suasana di rumah Mm-mm. itu. Jadi yang tadinya nggak boleh jadi boleh, yang nggak boleh jadi boleh. Jadi Bener. kayak Demi lancarnya demi acara lancarnya pembelajaran. anak itu sekarang pagi-pagi bangun tidur udah langsung kelas kan. Heeh. Udah Jam langsung berapa kelas mulainya? jam Ibu Arumi? 8. Jam 8. Jam Oke. 8. Nah, itu sudah langsung kelas, nanti break lagi pas makan siang. Habis itu Ya kan? baliknya nggak susah. Iya. Nah, kalau dulu nggak boleh kan lompat-lompatan dari sofa apa gitu-gitu. Nah, kalau misalnya anaknya nggak dibolehin, duduk aja seharian, kasihan amat anak itu ya. Jadi akhirnya ya sudahlah, di luar jam sekolah mau ngapain aja boleh. Mau terbalik, mau mainin tepung satu rumah silahkan gitu. Ya Jadi gimana, bisa Mbak? dibilang itu salah satu tipsnya gitu loh ya, Iya. biar pembelajaran ini tetap efisien, tetap masuk juga Betul, ke betul. anak gitu, karena kita nggak bisa kaku banget ya Bu. Bener-bener, jadi zaman sekarang toleransi ini. kita juga harus Heeh. di ini gitu. Dan Ini jaga pasti mood. juga sama nih sama teman-teman yang udah kuliah nih. Kalau ngomongin kuliah saya jadi ingat tadi Iya. cerita kuliah 7 tahun 7 tahun. totalnya. Itu sudah pindah-pindah, Pak. Duh, Dari- makanya kalau jangan nggak salah menikah muda ya. Di Sobat Nara jangan menikah muda ya. Curhat langsung saya. Saya kalau sempat baca gitu ya, mulai kuliah, kemudian nikah, hamil, jeda kan itu ada jeda ya, Ada. kemudian lanjut lagi. Saya tahu tidak mudah melanjutkan kuliah ya. Yang sudah Melanjutkan lama kuliah, cuti, ya Allah. yang sudah lama cuti, apalagi punya anak, kemudian lanjut lagi. Iya, Itu beda banget. Luar biasa, Jadi pasti aku perjuangannya memperoleh gelar itu luar biasa. Luar pasti biasa. ya. Jadi aku kuliah. Mm-mm. Terus kan menikah ya. Mm-mm. Menikah, kuliahnya tinggal dikit lagi gitu loh, Mbak. Maksudnya udah mau selesai nih gitu, tinggal dua semester lah gitu bisa dibilang gitu. Yang satunya juga tinggal skripsi gitu. Nah kan, aduh ini tinggal tanggung banget. Tapi pas menikah ya kan, lagi anget-angetnya. Jadi bawaannya, bawaannya pengen bulan madu. Astagfirullah, jangan ya, jangan. Jadi bawaannya tuh ya ampun, aku pengen, maksudnya tar dulu deh sebentar gitu, karena akunya kan lagi ribet gitu loh. Maksudnya bukan ibu baru, istri baru, lagi belajar nyuci, lagi belajar Serius nyuci? ya Iya. belajar kan, Iya, tapi belum belajar. tentu habis itu dilakuin kan. Yang penting ada proses Yang penting pembelajaran ada proses. awal gitu Iya, kan. masak aja saya belajar, semua kan dilewatin awalnya itu. Tapi ya mana yang akhirnya dilakuin kan itu ngelihat nantinya ya. Jadi lagi senang-senangnya gitu loh. Jadi oh iya baru pindah ke, waktu itu pertama kali itu di apartemen gitu. Di apartemen, oh iya pilih sofa gitu-gitu. Jadi masih menikmati itunya. Jadi Nanti dia sensasi pokoknya awalnya satu masih semester dapat aja ya. cuti gitu, pengen supaya ini kan gitu. Awalnya berapa tahu-tahu semester? Satu. rencananya satu semester loh ya. rencananya tahu-tahu hamil. Ya gimana kan, berduaan mulu di rumah, gimana pengantin baru, ya sudah hamil gitu. Terus ya kan ya alhamdulillah lah ya gitu. Cuman kan akhirnya aduh, waktu hamil aku lanjutin kuliahnya. Jadi aku lanjutin, abis itu lahiran kan. Jadi yang satu semester udah selesai, tinggal satu lagi nih, tinggal skripsi nih. Berapa lama skripsinya kalau boleh tahu? Nggak selesai. Jadi harusnya aku masuk yang ke semester skripsi kan aku lahiran. Aku lahiran. Oke, ya Allah, punya anak bayi ribetnya luar bener. biasa, dan Jarang tidur juga. jarang tidur, boro-boro. Aduh, udah bener-bener. Ya udah deh, akhirnya fokus lagi sama anak. Lah kok dilalah Mas Emil masuk politik. Akhirnya saya pindah ke Trenggalek sana gitu. Kan pusing ya. Aduh, aku kuliah nggak selesai. Tapi kalau mau lanjutin kuliah masa harus kan aku di Jakarta. Jadi boyong lagi ke sana. Aduh, Masya Allah. Jadi akhirnya singkat cerita, Pindah. aku nanya sama kampus-kampus terdekat. Waktu itu karena dinasnya di Trenggalek, waktu itu aku nanya, pindahlah aku nanya dulu. Saya waktu itu ngambil
kuliah seperti ini, nah nilai saya ini, saya gini, boleh nggak ditransfer ke sini. Kemudian ketika ditransfer ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa diterima kan, Tidak gitu. diakui gitu Tidak ya. diakui gitu, jadi akhirnya harus ngulang dan sebagainya. Jadi akhirnya aku harus lanjutin 2 semester lagi di kampus yang baru gitu, di IAIN Tulungagung kalau waktu itu. Lumayan deket lah dari Trenggalek kan ya. Lumayan lah Tapi gitu. juga perjuangan perjalanan ke sana, maksudnya. Lumayan, ya beda kota. Ya itu dia. Tetap beda kota, cuman kalau nggak kan nggak selesai kalau nggak Benar. dipaksain. Akhirnya ya sudah, disitulah akhirnya baru selesai. Tapi itu pun lama ya, sempat punya anak pertama, terus Habis itu hamil, nggak hamil lama anak kan kedua. Ya ampun. nggak jauh kan ya itu selisihnya Nggak, kan 1 nggak tahun jauh setengah. Kenan sama Keisha. Jadi anakku yang pertama 10 bulan, anakku yang kedua, aku hamil anak kedua. Kita tos dulu kayaknya kita sama. Jangan dicontoh ya. Itu namanya keluarga yang tidak direncanakan itu, nggak ada rencananya dari awal, asal jalan aja gitu. Tapi nggak apa-apa, semua itu pasti ada ininya, ada hikmahnya, semua Ada pasti ada hikmah. ceritanya nanti kalau mereka sudah besar. Iya, heeh. Bu Arumi juga nanti kalau misalnya mereka sudah besar atau Bu Arumi sudah bertambah usia gitu, oh ini toh rencananya Allah nih kayak gini nih gitu. Pasti kita baru taunya nanti. Kapan? Waktulah yang menjelaskan gitu ya. Sambil minum ya. Boleh, silahkan gitu. Bu Arumi, kalau ngomong tentang pandemi ini kan banyak sekali hal-hal baru yang terjadi ya. Iya. Contoh kecil, orang yang nggak hobi sepedaan Jadi sekarang tuh jadi hobi hobi. semua. Yang namanya jalan tunjungan di Surabaya kalau hari Sabtu Sepeda isinya semua. sepeda semua. Itu salah satu contoh. Kemudian teman saya yang nggak bisa bikin kue, Jadi bisa bikin kue. tiba-tiba dia bisa bikin kue. Bahkan jualan kali. Bahkan jualan. Saya yang hanya bisa baking, Oke. bikin kue, Iya, saya nggak- baking make up bisa. Oke, lanjut. saya nggak bisa cooking gitu, saya nggak bisa masak gitu Sobat Naru. Saya bisanya adalah bikin kue. Kalau bikin kue saya sejak kuliah. Oke. Kalau masak, bye sudah. Saya nggak tahu. Bumbu-bumbu. Saya baru tahu selama pandemi ini bahwa ternyata lengkuas itu sama dengan Laos. Iya. Itu Berarti aku saya. mendingan, berarti Itu aku saya mendingan. selama pandemi. Kalau Bu Arumi, ada perubahan tidak hal-hal yang dulunya Iya, nggak bisa pada jadi saat bisa. pandemi itu kemudian jadi bisa gitu loh. Oke. Masak sama aja, kalau perempuan kan pertama kali pasti ke dapur ya Iya. gitu. Oh, punya waktu kan, saya sebelum pandemi itu kan sibuk banget Benar. gitu. Sibuk banget sehingga pas pandemi, aku langsung yeay gitu, akhirnya punya break dan lain-lain. Masak tuh biasanya setahun paling ya bisa dihitung jari lah berapa kali kalau ada waktu ya, dan ada niatnya Dan gitu itu ya. selalu dibilang enak sama Pak Emil kan? Harus. Sedikit pemaksaan. Ya lebih pemaksaan. Nah itu kan, nah kemudian pada pandemi ya instingnya emak-emak ya, aku pengen ini. Nah waktu itu kebetulan berat badannya kan lagi ngedut ya, karena kalau semakin saya sibuk biasanya saya semakin Makanya gendut. juga. Oh, Bukan karena kalau misalnya lagi sibuk, misalnya ke keliling Jawa Timur lah gitu, makanannya enak-enak banget dan nggak oh bisa wisata ditolak. kuliner. Jadi di tempat acara, entah ke pendoponya, entah apa, itu makanannya enak-enak banget. Dan saya tuh kalau udah lihat makanan, jadi saya bisa nih nggak lapar, tapi kalau ada makanan depan saya pasti saya comot gitu. Jadi nggak bisa ditawarin, kalau ditawarin pasti dimakan. Jadi itulah yang bikin gemuk Nah, gitu ya. nah akhirnya kan aku pengen makan kan. Jadi kalau jarang-jarang bisa masak, jarang-jarang bisa milih makanan sendiri. Akhirnya pengen belajar masak gini. Dulu cuma bisa 3 menu lah masak. Jadi selama Mas Emil nikah sama Apa saya, aja sebentar, 3 menu ini apa dulu nih? ada Mas Emil karena suka lidah sapi, semur lidah. Terus juga ayam rica-rica. Sama apa ya? Kayak tauco gitu, entah udang di tauco gitu aja, Mbak. Pokoknya cuman itu aja, Bu. Jadi selama Mas Emil nikah sama saya kasih makan itu doang. Seminggu Sisanya Sobat Naru bayangin ya, seminggu hari pertama dia lidah, hari kedua jadi kalau saya yang apalagi itu, masak gitu ya, kalau saya yang masak pasti itu aja saya kasih makannya gitu. Jadi kalau ada asisten rumah tangga kan ada yang bisa masak. Nah itu lebih bervariasi gitu. Pokoknya kalau udah minta saya yang masak, ya pilih sudah aja. cuma 3. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah Setelah sekarang pandemi? udah berani. Nah sekarang kan jadinya punya banyak waktu. Terus bisa nyoba-nyoba kan. Oh nyoba resep ini dari mulai gagal sampai enak. Sampai aku bilangin, kalau Mas Emil tuh kan harus ditanya, Mas Emil nih enak nggak? Pasti dia bilang enak. Tapi jujur nggak sih Pak Emil ini kalau misalnya Bu Saya Arumi nggak tanya tahu jujur atau takut, saya nggak tahu Mbak. Tanya jujur atau sama di bawah orangnya. tekanan itu jadinya beda Nggak, tipis cuma ya Bu maksudnya ya. nggak inisiatif. Oh ini enak. Jadi harus ditanya dulu, ditanya dulu. Nah pas selama pandemi ini aku masak apa gitu, oh ini enak nih gini. Itu udah setelah berapa kali gagal ya Mbak. Terus aku bilang, aku kaget kan. Biasanya harus kita tanya nih.
kalau dia langsung refleks spontan gitu kan Berarti beneran benar-benar enak, gitu. betul. Jadi ada hikmahnya. Jadi dari masak udah, terus juga main sama anak-anak sama make up sih. Biasanya make up-nya gitu-gitu aja. Sekarang jadi akhirnya punya waktu buat nontonin YouTube. Terus kita lihat, oh gini cara make up-nya. Jadi skill make up-nya naik sedikit. Berarti ini kalau misalnya Sobat Naro lihat, coba hadap kamera. Ini adalah hasil make up sendiri. make up sendiri setelah pandemi. Ini make up ala pandemi maksudnya. Berarti lebih banyak ini lagi ya, hal-hal yang didapat ya. Iya. Make up-nya, kemampuan skillnya jadi bertambah. Sudah bisa masak. Tambahannya apa selain 3 tadi? Sekarang ada steam ikan, terus makanan-makanan Korea, karena kan kita nonton Korea ya gitu. Senangannya apa kalau Korea filmnya? Aku suka sama Itaewon Class, suka sama pemainnya, suka sama ceritanya, suka sama semuanya, sama lagunya juga saya suka. Itaewon Class, aduh nih teman-teman sobat-sobat Naro kalau nonton ya, kita harus berbagi scene mana yang paling kita suka ya. Terus Kalau apa lagi? Crash Landing nonton gak sih? Nonton. Saya lagi nonton The King, Mama Minho. Sudah nonton belum? Aku udah. Kenapa? Udah episode berapa mbaknya? Baru episode 4 karena kan ke-break anaknya kuliah. Iya benar. Kuliah. Anakku cepet banget kuliah. Ke-break anak sekolah apa. Aku baru 4. Kalau aku jujur ya, saya nggak tahu salah filmnya atau salahnya saya gitu, tapi saya nggak nyambung sama filmnya. Soalnya dia Saya udah lompat-lompat. tuntas. Udah tuntas sih, maksudnya udah selesai gitu film The King itu. Selain drakor suka nonton apa lagi sih? Lagi drakoran kita. Kemarin baru nonton apa, Ci? Apa tuh? Ya, bingung. Jarang aku. Tapi selain drakor nggak, maksudnya apakah hanya drakor aja? Enggak. Dulu India malah enggak justru, ya? Enggak. India aku lebih suka filmnya. Lebih suka film India. Kalau sebelum pandemi nontonnya bukan drakor. Jadi drakor ini malah justru setelah pandemi. Jadi gitu. baru maksudnya memang tahu oh drakor ada ini. Paling cuma nonton satu yang semua orang udah nonton juga kayak Full House gitu-gitu. Tapi pas drakor pas pandemi jadi ya udah dicobain aja drakor, orang siapa tahu waktunya banyak gitu banget kan. Waktunya banyak banget. Ternyata suka gitu. Nah, akhirnya drakor lah gara-gara kalau pandemi ini ya pandemi gitu itu kan. drakoran. Nah, kalau kita bicara pandemi tadi kan saya juga bilang bahwa orang-orang yang biasanya tidak bisa baking tiba-tiba bisa baking, dan Bu Arumi bilang bahkan jualan gitu loh. Kalau sekarang nih mahasiswa ini kan semua online ya. Iya, betul. Dosen juga kasih pelajarannya online. It means banyak waktu yang saya tidak bisa bilang tersisa, tapi banyak waktu yang masih bisa digunakan untuk hal lain. Salah satunya adalah berbisnis, gitu kan? Karena tadi Bu Arumi bilang siapa yang bisa bertahan, dia bisa betul sekali, beradaptasi. Kalau kita bicara bisnis nih, mahasiswa, kira-kira kalau menurut Bu Arumi bisnis yang seperti apa sih yang bisa mahasiswa jalankan di masa pandemi tanpa dia harus mengganggu kuliah online-nya dia benar. Gitu loh. Jadi kalau bisnis itu sebenarnya kan motivasinya tuh harus dicari tahu dulu gitu. Kita tuh mau bisnis yang berdasarkan passion kita atau skill kita. Kalau misalnya memang ternyata jago masak, atau nggak usah kan teman-teman yang jago masak, temennya atau mamanya, kayak mama saya kan saya jago masak, saya udah aduh nih mau saya karyakan aja nih mau masak jadi tak jualin gitu. Bagian bisa marketing Bu Arumi. Bisa juga kayak gitu. Jadi bisa berdasarkan skill, kalau misalnya ada yang bisa jahit bisa gitu, atau berdasarkan apa yang tren gitu. Atau biasanya gini loh, jadi mahasiswa tuh sebenarnya kan banyak galaunya, padahal mereka nggak sadar bahwa mereka lah gitu anak-anak yang generasi tersebut yang meliding dunia ini sebetulnya. Betul. Nextnya nanti ya. Nextnya enggak, bahkan dari sekarang. Mulai dari sekarang. Jadi khususnya di ekonomi ya gitu, biasanya tuh udah bukan yang senior yang driven. Biasanya yang generasi muda ini yang apa ya, dari mulai tren itu biasanya kan anak muda yang ciptain. Kenapa sekarang itu ada sepeda, itu biasanya anak muda yang ciptain. Jadi semua itu berasal dari anak muda. Nah, tinggal kita identifikasi aja kalangan kita ininya lagi apa sih. Nah, kalau kita tinggal lihat jeli itunya aja, itu bisa jadi potensi bisnis. Dan sekarang bisnisnya udah beda banget sama zaman dulu. Sebetulnya enak banget karena fasilitas online-nya juga sudah. Untuk promosi, untuk jualan semakin dipermudah ya Bu ya. Untuk ini gitu banyak banget nih. Kalau misalnya teman-teman sobat-sobat Naro, kalau misalnya kita tuh di Pemprov Jatim tuh ada namanya MJC. Apa itu? Millennial Job Center.
Oke. namanya. Jadi kita itu melatih banyak sekali anak-anak muda berdasarkan skill yang mereka suka gitu. Ada yang fotografi, ada yang fotografinya lebih spesifik kayak food fotografi atau produk fotografi dan seterusnya. Ada video making, terus juga ada content creator. Jadi semua itu dilatih sama kita. Nah, itu fungsinya apa? Jadi orang-orang ini sudah dapat kurasi karena zaman sekarang ini kan modelnya itu kan kolaborasi. Misalnya Betul ya sekali. tadi aku bilang, misalnya anak mahasiswa ini punya skill masak deh gitu. Dia mau jualan bakso gitu misalnya, bakso yang di vakum yang jadi bisa tinggal orangnya seduh ketika dikirim online ya gitu. Nah, tapi kan fotonya harus bagus. Kalau misalnya kita nggak bisa foto bagus, jangan foto dari kamera gitu. Langsung gini Mohon jepret. maaf ya, mohon maaf teman-teman mahasiswa ya. Sekarang ini kita lah contohnya, kenapa kita itu follow Instagram orang-orang yang cakep-cakep, orang-orang yang mohon maaf ya. Ngomongin follow, saya mau buka rahasia. Saya follow Pak Emil. Oh, nggak apa-apa. Gara-gara Orang yang itu cakep-cakep tadi. dan lain-lain. Karena ya online itu kan yang pertama kali dilihat adalah dari visualnya Betul, gitu. Jadi nggak bisa memanjakan kita mata sembarangan. dulu. Kita Betul. nggak bisa sembarangan. Nah, bingung kalau misalnya ini dan lain-lain. Di Pemprov Jatim ya itu aku kasih tahu ada namanya MJC. MJC itu bisa cari berbagai talent. Talentnya kamu mau food fotografi, mau apa, nanti akan ditemukan sama talentnya itu. Pakarnya langsung? Ahlinya langsung? Enggak, jadi justru malah mereka adalah anak mahasiswa yang mungkin juga sama-sama nggak kerja dan lain-lain. Oh, Tapi berkolaborasi. Iya, sudah Oke. sudah dikurasi. Jadi biasanya ditanyain atau teman-teman MJC yang misalnya punya mau, oh aku pengen perdalam di sini, udah sedikit tahu tentang engine optimization. Sekarang kan lagi dibutuhin ya untuk supaya kita itu bisa muncul terus di YouTube gitu misalnya, atau muncul terus di Google dan sebagainya. Itu kan ada optimization-nya. Itu ada bukan kursus ya, kayak ada pelatihannya lagi gitu. Nah, itu biasanya teman-teman dari MJC itu melatih kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau nyari talent bisa, atau kalau mau jadi talentnya. Dan mungkin kalau sobat Naro berpikir lagi bahwa ini tuh sebenarnya hal yang bisa dilakukan loh selama pandemi Bisa gitu. banget. Bisa banget dilakukan. Mau selama pandemi, mau post Setelah- pandemi pun bisa gitu. Kalau tapi enaknya gini, pandemi ini kan bikin dunia tuh seakan-akan berhenti dulu sementara gitu. Jadi Jeda. bikin kita berpikir gitu. Kita punya waktu yang biasanya kita disibukkan sama rutinitas gitu. Kita akhirnya punya waktu sebentar break untuk bisa berpikir dengan enak gitu. Dan saya yakin untuk sobat Naro yang sekarang ini di rumah gitu ya, berpikir aku sudah mulai bosan. Bosan daripada di rumah Aku- aja. Udah kangen sama temen. Itu yang paling ini ya, paling nggak bisa ditahan kadang. Iya, ya. emang. Jangan kan sobat Naro Kangen yang sama kuliah. pacar. Kangen sama pacar. Atau jangan kan sobat Naro yang kuliah ya, anak SD ya, itu sudah pengen masuk. Bibu, Benar. aku kapan masuk? Yang saya bisa bilang sekarang sabar dulu. Jadi saya sekarang kalau di Instagram Akhirnya itu janji manis ya. betul, janji manis sama janji palsu jadinya beda Iya. tipis Iya, gitu loh. benar. Kalau misalnya saya boleh tanya, apa sih yang mau disampaikan ke mahasiswa selama pandemi untuk mereka yang aku udah bosan nih gitu loh, aku mesti ngapain lagi? Ya, Tapi bosan tuh kuliah sebenarnya tetap gini. jalan gitu. Kuliah tuh harus tetap jalan ya pasti, karena kuliah ini kalau yang Mas Emil sering sebutin ya, ijazah itu nggak akan memastikan masa depan kita cerah. Betul kan? Setuju. Tapi dengan ijazah itu membuka peluang kita untuk lebih besar, Yes. menggapai cita-cita kita lebih besar. Dan yang lebih penting adalah bukan ijazahnya, proses kuliahnya ini membentuk rangka berpikir kita. Nah, itu beda banget nanti teman-teman sama ketika misalnya udah umur 40, udah umur 50 gitu ya, reunian kembali sama teman-teman SMA deh gitu. Teman-teman yang lulus SMA dan nggak ngelanjutin sama teman-teman yang sudah lulus kuliah, cara berpikirnya itu beda banget. Tidak necessarily status ekonomi atau status sosialnya berbeda ya, tetapi cara berpikirnya itu berbeda dan seterusnya. Jadi tapi jadi kuliah tuh nggak boleh tinggalin walaupun pandemi ini rempong banget rasanya gitu Betul. kuliah ya. Jadi Tapi sabar dulu. bener, sabar dulu. Nah, tapi ya itu untuk hiburan diri sendiri, mendingan daripada di rumah aja bosen Netflix lagi kalau aku ya. Aku sudah upgrade Netflix. Iya kan? Itu mendingan kita produktif dan mumpung kita belum dikejar sama rutinitas yang harus ke kampus dan lain-lain gitu, mendingan kita cari mengenal diri lebih banyak yang mungkin bisa manfaat untuk kemudian hari. Salah satunya dari bisnis, dari explore diri, skillnya gitu, pasti manfaat deh gitu. Kegiatan-kegiatan tuh
pasti ada lah ya kalau kita 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 ngulik-ngulik gitu iya, pasti pasti ada. ada lah. Kalau ngomongin kegiatan ya Sobat Naro, seorang Arumi Bashin Emil Dardak gitu. Tadi saya sempat sebutkan di awal beliau adalah Ketua TP Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Pengprov Perwosi. Perwosi Jawa Timur. Saya sempat baca nih tentang Perwosi, tentang PKK gitu. Nanti saya mau bahas PKK-nya juga, tapi saya mau ke Perwosi dulu. Oke. Perwosi dulu, aduh kegiatannya banyak banget. Saya lumayan ngikutin gitu loh, karena yang namanya Bu Arumi ini gebrakan awal di Perwosi, luar biasa, benar-benar luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, itu sebelum pandemi, Iya, ya kan? benar. Luar biasa kegiatannya banyak sekali. Sekarang setelah pandemi, gimana Bu? Setelah pandemi otomatis kan kita vakum juga karena kan nggak boleh mengumpulkan massa. Benar. Sedangkan pandemi Perwosi itu sendiri biasanya ngumpulin massa gitu untuk olahraga bareng dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang akhirnya kita ya udah, akhirnya aku bilang sama teman-teman di Perwosi, salah satunya adalah Presiden Narutama, itu adalah wakil ketua. Iya, jadi Presiden Universitas Narotama Narutama Surabaya adalah wakil ketua Ketua dari Perwosi. Ibu Jawa Arumi yang Timur. sebagai ketua Pengprov gitu ya Betul, Bu. Makanya betul. saya lumayan tahu nih Perwosi apa aja nih gitu. Betul, jadi akhirnya ya aku sama gitu, kayaknya kita harus pindah ke online deh gitu. Nah, untuk teman-teman di kabupaten dan kota memang mereka sudah mulai bikin kegiatan sih, jadi udah mulai senam bareng walaupun dengan social distancing dan sebagainya, dengan protokol kesehatan ya. Nah, tapi untuk di Provinsi Jawa Timur kita justru pengen bikin bahannya, jadi kita pengen bikin bahannya untuk teman-teman di kabupaten kota, nanti kan sampai ke desa dan seterusnya, itu bahan kayak bahan olahraga. Tadinya tahun ini ketika nggak ada spekulasi tentang pandemi, kita pengen bikin senamnya Perwosi gitu, jadi bisa dilakukan di mana aja seterusnya gitu. Nah, dengan adanya pandemi bingung kan kelabakan, jadi akhirnya kita ubah konsep semua, kita pengen bikin senam, tapi senam lah, yoga lah, apapun itu pokoknya bidang olahraga itu khusus menghadapi pandemi. Jadi senam yang untuk di rumah bersama keluarga dan seterusnya, harapannya itu bisa jadi model teman-teman buat di rumah. Nah, kalau nggak tahu Perwosi itu apa, Perwosi Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. Yes. Gitu. Kalau tadi Bu Arumi kan bilang ini akan disosialisasikan ke seluruh sampai dengan ke desa-desa gitu selama pandemi ini gitu. Nah, kita nggak bisa memungkiri bahwa masih ada tempat yang dia itu minim teknologi, minim sinyal juga, gitu. Kita nggak bisa memungkiri hal ini gitulah. Untuk mensiasati itu gimana gitu, karena kan nggak semua makanya kita terjangkau. punya struktur gitu, makanya kita punya struktur, ada provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai dengan desa. Nah, itu untuk memastikan pertama dari mulai datanya siapa aja yang nggak punya akses internet dan seterusnya. Nanti kalau memang nggak bisa disosialisasikan secara manual, entah dalam bentuk kaset atau bentuk apa gitu, jadi mereka bisa teredukasi lah gitu. Jadi tetap bisa sampai gitu ya. Jadi itu bukan halangan, tetap aja katanya Bu Arumi. Pokoknya Ya, harus segala cara hajarlah. Pokoknya ini sampai ke desa-desa gitu ya Bu ya. Iya, benar. Oke, kalau kita bicara tentang PKK, saya sempat dapat link ini Bu. Saya boleh izin buka ini ya, buka Monggo. link berita yang saya dapatkan beberapa waktu lalu dari Pak Presiden. Di sini headline-nya ya, Pak Presiden Jokowi. Gara-gara top, Pak Presiden kita top. Soalnya ini ada hubungannya dengan jabatan Ibu sebagai ketua tim Bener penggerak PKK banget. gitu. Di sini Itu antara senang dan deg-degan Mbak saya. saya bacakan headline-nya dulu ya. Presiden ingin libatkan ibu-ibu PKK sosialisasi protokol kesehatan kemasyarakatan. Ke masyarakat. Jadi sekali lagi, Presiden ingin libatkan ibu-ibu PKK sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat. Saya buka dari setkap.go.id. Ini pada tanggal 3 Agustus. Dari judulnya aja, libatkan ibu-ibu PKK. Ini kayaknya sudah garda itu sebenarnya depan iya, makanya itu udah garda depan. Nah, Deg-degannya sebetulnya apa? benar. Jadi sebenarnya PKK itu kan memang harus hadir di masyarakat, harus ini. Tapi kan selama pandemi ini kita juga masih kayak sporadis gitu loh, karena kita berusaha untuk menempatkan posisinya seperti apa gitu. Jadi ya tergantung kebijakan PKK masing-masing gitu. Jadi seluruh dana kita banyak yang kita belanjakan untuk masker, untuk dapur umum dan seterusnya, untuk bantu teman-teman yang berjuang di garda terdepan COVID gitu. Nah, kemudian ada arahan spesifik seperti dari Presiden itu sebenarnya saya ini loh,
Apa? berbunga-bunga loh. Oh, Pak Presiden ingat sama PKK. Seneng aku, tahu nggak, beneran. Karena kan memang kita itu hadir untuk masyarakat, untuk membantu pemerintah ke masyarakat juga, untuk bantu masyarakat dan untuk bantu pemerintah. Kita mitranya gitu. Cuman jarang dicolek. Jadi begitu Nah, pas sekali gitu dicolek, baper kayaknya. langsung baper gitu, ya Allah, seneng banget. Tapi ya tetap aja arahan ini kan nggak bisa dianggap enteng ya, jadi harus dilakukan dan secara serius. Tapi untung alhamdulillah, mungkin karena petunjuk kayak Pak Presiden itu, jadi menteri-menteri kementerian pun langsung sigap gitu. Jadi kita nggak perlu, kalau dulu kan kita harus explore, oh iya kondisi kita di sini, jadi kita harus apa, jadi minta bantuan dari berbagai pihak gitu. Tapi kalau sekarang ada arahan seperti itu, jadi seneng gitu. Kemarin Pak Mendagri ke sini, khususnya ke Malang gitu, buat program 26 juta masker yang harus membagikan nanti seluruh kader PKK ke seluruh masyarakat. 26 juta masker dari setiap kabupaten kota. Kemudian ada dari Kemendes, Kementerian Desa, kemudian masker juga. Itu karena satu keluarga, satu orang itu minimal harus dikasih 4 masker. Ini masker kain atau Masker kain yang bisa masker dicuci. kain? Itu 4 masker. Jadi maskernya khusus di Jawa Timur 1,5 miliar masker. Saya tepuk tangan dulu dong, 26 juta gitu ya? Jadi nah itu memang kan cara kerja PKK itu dia nggak bisa sendiri. Jadi memang harus teamwork dengan baik dari dinas, dari kementerian, dan juga kepala daerah masing-masing. Kepala daerah dari tingkat 2 sampai dengan tingkat desa. Nah itu dengan sudah adanya arahan seperti ini, semua jadi melebur gitu loh. Jadi senang banget. Dan hari ini juga setelah dari sini saya langsung nindaklanjuti, langsung ada rapat besar tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur untuk ke kabupaten kota, menyamakan pikiran dan arahan untuk gimana nih kita melakukan teknisnya ke bawah gitu. Oke, kalau tadi kan dapat bantuan masker gitu ya. Kalau dari Ibu Arumi sendiri, kira-kira setelah Pak Presiden bilang ini, nah ini aku harus ini nih gitu loh. Aku harus, wujud nyatanya apa sih Bu, selain tadi menyalurkan sekian juta masker gitu, apalagi yang sudah masuk dalam program kerjanya Bu Arumi? Posyandu. Jadi oh iya, posyandu selama pandemi gimana ya Bu ya? Banyak yang vakum, tapi tapi banyak juga kok yang aktif gitu. Tapi ada beberapa yang vakum otomatis ya, terutama di zona merah. Ibu dan anak ya. Bener. Suatu tempat, timbang badan, kasih vitamin, makanan sehat kalau nggak salah seperti itu. Dan ketika aku cek kemarin tuh memang pada posyandu sendiri akhirnya jadi gitu deh Mbak, aku kalau udah ngomongin soal kader tuh udah nggak bisa, karena perjuangan mereka sendiri tuh tanpa disuruh, tanpa di ini, memang sudah punya panggilan gitu loh. Menjalankan posyandu misalnya, mereka sebenarnya punya pilihan untuk vakum karena dengan alasan pandemi, alasan itu bisa kan dijadikan alasan gitu. Tetapi mereka mikirnya malah, loh ini gimana pandemi kayak gini, kesehatan tuh nomor 1. Kalau misalnya semuanya fokus sama COVID, terus anak-anak yang imunisasi, anak-anak yang stunting, itu jadi malah terbengkalai. Jadi mau nggak mau udah deh kita cari dan disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Rata-rata seperti apa Bu? Mereka yang para kader PKK ini yang datang ke rumah-rumah, ada yang datang ke rumah-rumah karena kan biasanya punya catatan. Jadi yang dilayani itu ada berapa bayi, ada berapa ibu hamil, dan seterusnya. Nanti kalau untuk zona merah mungkin mereka banyak yang keliling akhirnya. Jadi kadernya yang keliling gitu ya? door to door untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah ada juga yang sudah kalau misalnya di desanya itu masih hijau atau di kecamatannya itu masih hijau, mereka berani untuk buka posyandu tetapi dengan adaptasi protokol kesehatan yang baru gitu. Dibatasi juga, dibatasi, dijamin gitu. Jadi kalau tadi masker sudah, kemudian tadi kita ngomongin posyandu juga, ada lain nggak yang kira-kira untuk next nih, karena kan kalau kita ngomong pandemi, kalau nextnya adalah percepatan ekonomi, percepatan pengembalian pemulihan ekonomi khususnya untuk masyarakat. Di PKK itu kita punya program namanya KRPL. KRPL itu kawasan lingkungan lestari. Jadi di mana itu udah lama banget program itu dan kerasa banget ternyata pada saat-saat krisis, pada saat-saat pandemi misalnya, contohnya kayak gini. Jadi kita encourage semua keluarga untuk memanfaatkan pekarangan di rumahnya, mau besar mau kecil, untuk ditanami bahan-bahan pokok yang biasa digunakan, dari mulai cabai, bawang. Kalau suka sayur kangkung ya menanamnya kangkung. Berarti nggak cuma toga ya sekarang ya? Kalau dulu kan mesti toga gitu. Jadi sekarang ada bisa lebih tapi lebih bervariasi lagi. Betul, sekarang. Nah, taman toga itu. Jadi bedanya KRPL dengan toga, toga itu taman. Jadi dalam satu kawasan
itu ada sebuah tanah atau sebidang tanah itu biasanya jadi untuk semua warga yang ada di situ. Oke. Nah kalau Kalau yang KRPL itu di rumahnya masing-masing mau tanam toga boleh, kayak empon-empon Mm-mm. gitu ya. Terus mau tanam sayur mayur yang biasa buat di ini, terus juga ada bioflok. Bioflok itu kayak em, ember diisi bibit ikan, atasnya dijadikan tanaman. Oke, jadi Nah di itu untuk bawahnya ketahanan dia pangan. memelihara ikan, di atasnya kita bisa nanam tanam sayur sesuatu gitu, gitu kan ya. Mm. aquaponik gitu biasanya disebutnya Oke, aquaponik. Jadi itu yang tetap kita lakukan dan kerasa banget pada saat krisis kayak gini, di mana lumayan kayak hemat loh. susah. Bener, lumayan hemat. Butuh lumayan untuk cabe tinggal ambil cabe, butuh ya kangkung tinggal cabut aja. Kalau kebanyakan dijual bisa tambah iya penghasilan. Iya kan? dijual dan seterusnya. Terus kalau untuk percepatan pemulihan ekonomi kita biasanya ada sama Dekranasda, gimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi. Jawa Timur ini PDRB-nya tuh 56 atau hampir 60% itu bergantung sama UMKM sebetulnya. Jadi perputaran ekonomi kita terbesar di Jawa Timur tuh ada di UMKM-nya. Gitu. Jadi sedangkan pasti banyak UMKM yang mungkin belum merasa terfasilitasi dari mulai PIRT, BPOM dan seterusnya. Jadi atau pelatihan-pelatihan khusus gitu. Nah, itu yang kita coba berikan kepada masyarakat. Nah, itu sebenarnya kalau saya melihat pandemi ini justru agak kayak berkah gitu. Benar. Kalau dulu saya harus bikin pelatihan, itu biaya yang harus kami keluarkan. Memang sudah kewajiban kami sih, tapi teman-teman ngerti nggak kalau misalnya dana Dekranasda misalnya ada 100.000 gitu. Kalau dibagi kalau satu acaranya itu butuh 20.000, karena kan kita harus memastikan orang yang datang kalau dari luar kota mungkin harus kita siapkan penginapan gitu. Transportasi juga. Semuanya makanan gitu, dan itu gurunya bukan guru, mentornya, mentor praktisi gitu ya yang akan bicara gitu, ya. kita harus datangkan dan seterusnya. Itu kan Nah, nggak murah. Nah sejak pandemi sejak pandemi ada kebiasaan baru yang akhirnya dimaklumi oleh semua orang dan itu bisa menghemat dan itu biaya. luar biasa. Jadi yang tadinya aku bisa bikin cuma satu kelas, aku bisa bikin banyak kelas gitu. Tuh Nah kan ini mungkin berkahnya. bisa tambah fasilitas untuk teman-teman UMKM, teman-teman mungkin mahasiswa yang mau punya misalnya gini nih, teman-teman mahasiswa, tolong dong bikin kelas apa, kita soalnya tertarik sama itu. Coba tolong di komen atau DM Instagramnya Dekranasda Jatim, karena kita nunggu banget gitu. Jadi intinya apa IG-nya boleh di-share? @Dekranasda Jatim. @Dekranasda Jatim ya. Jadi dari mulai ini saya itu ketua tim bergerak PKK, ketua Dekranasda, dan ketua Pengprov Perwosi. Nah 3 organisasi ini adalah organisasi yang diperuntukkan untuk masyarakat gitu loh. Jadi kita itu hadir, satu tim ini hadir untuk bisa melayani masyarakat gitu. Yang paling tahu kebutuhan kan masyarakatnya sendiri. Jadi harus aktif. Bu, harusnya gini, Bu, harusnya gini. Bu, misalnya teman-teman PKK, Bu, yang ini tuh ada yang nggak terfasilitasi atau di sini, tuh kasih tahu aja. Oke. Kalau itu tadi kita sudah ngomongin PKK gitu ya. Saya juga izin lagi. Oke. Saya sempat browsing. Ini ada dari BKKBN Jatim. Iya. Ya. Koreksi saya kalau saya salah. Itu baru saja menyobatkan Pak Wakil Gubernur, Pak Emil Dardak, dan juga Ibu Arumi sebagai Ketua Penggerak PKK, dinobatkan sebagai Ayah Bunda Genre Jatim 2020. Sebentar, genre itu apa sih? Generasi berencana. Oke, generasi berencana. Program-programnya apa yang misalnya? Jadi gini, generasi berencana itu adalah salah satu program yang ada di BKKBN. Jadi BKKBN menggunakan anak-anak muda ini untuk menjadi toolsnya mereka, sosialisasi ke masyarakat, terutama yang ke anak-anak remaja. Karena anak-anak remaja kalau dibilangin sama orang tua kan ya agak susah lah ya. Itu sudah ada jadi rahasia umum. Terima ya. Udah bebel gitu ya rasanya gitu. Jadi tuh lebih enak kalau sama temennya sendiri. Dan juga maksudnya bukan lingkaran terdekatnya dia juga ya. Kalau sama seumuran tuh rasanya tuh mungkin lebih menerima gitu. Jadi salah satunya adalah genre duta-dutanya itu adalah anak-anak remaja gitu. Nah, kalau generasi remaja, generasi yang berencana itu maksudnya adalah memastikan setiap insan di Indonesia Raya ini punya kualitas dalam keluarganya, punya
kehidupan yang berkualitas gitu deh pokoknya. Intinya Jadi seperti dan itu. ternyata hidup yang berkualitas itu harus direncanakan dari muda. Betul. Itu aja pokoknya, intinya tuh sebenarnya itu. Intinya adalah itu. Karena gini, kalau kita sebagai pemerintah itu kalau mendata masyarakat itu membagi status ekonominya, membagi status sosial, budaya dan seterusnya, itu kan kita selalu menemukan satu kemiripan gitu loh. Satu kemiripan. Perceraian tinggi itu kenapa? Oh, karena pernikahan muda kok bisa dikasih anaknya ini? Ya karena sudah ada yang hamil duluan, ada yang sudah budayanya aja gitu, atau orangnya nggak punya cita-cita. Cita-citanya ya untuk nikah. Aduh, pusing ya kan. Nah kayak gitu. Nah akhirnya ujung-ujungnya banyak sekali masalah-masalah sosial, apalagi yang tidak menyangkut dalam keluarga. Nah keluarga ini kan unit terkecil dalam masyarakat yang sangat penting, karena mereka yang akan membesarkan generasi berikutnya. Kalau nggak di stop dari generasi yang ini, berikutnya akan sama gitu. Jadi gimana caranya punya sesuatu yang berencana. Walaupun manusia itu tugasnya berencana, Allah yang mengabulkan ya. Tapi kalau kita nggak ada ikhtiarnya, nggak ada usaha, sama juga kan? Sama aja gitu loh. Karena kayak contoh gini, yang sering kita dengar, kalau zaman dulu bilangnya 2 anak cukup, kalau sekarang bilangnya 2 anak lebih baik. Karena kenapa nih pemerintah kok membatasi anak gitu? Ternyata secara statistik jumlah anak yang proporsional itu baik untuk fisik, psikologisnya si anak, karena mendapat kasih sayang yang baik, perhatian yang baik. Untuk ekonomi orang tuanya juga bagus. Betul sekali. Jadi panjang gitu. Nah harapannya semua insan, terutama remaja-remaja nih, bisa merencanakan masa depannya gitu loh. Jadi jangan ya going with the flow aja. Jangan, masa depan kita tuh di tangan kita sendiri, bukan di tangannya ini, bukan di tangan kita sendiri, harus direncanakan dari sekarang. Nah itu adalah programnya BKKBN. Saya tim penggerak PKK itu tugasnya kan istilahnya tuh targetnya kita kan adalah keluarga. Betul. Karena kan penggerak kesejahteraan keluarga. Jadi yang kita langsung ke keluarga-keluarga. Programnya sangat sinergi dengan kita sehingga kita jalankan gitu. Ingat, rencana. Itu yang paling penting, rencana. Oke, sebelum kita tutup saya punya sedikit saya punya sedikit pertanyaan, tapi Bu Arum ini harus jawab dengan cepat. Oke, spontan. Rapid test namanya. Oke, rapid test gitu. Ngomongin rapid test, kemarin saya rapid test. Non reaktif kan? Non reaktif gitu, tapi ya namanya mau rapid test tuh semalam kayak sebelumnya mau ditembak. Mules. Iya benar. Bener, mulesnya tuh kayak mau lahiran. Iya. Saya punya 5. Iya. Harus jawab spontan, cepat. Oke. Istri bupati atau istri wakil gubernur? Istri Mas Emil. Nggak ada. Harus jawab istri ini. wakil gubernur. Wakil gubernur. Trenggalek atau Surabaya? Tetap Trenggalek. Surabaya atau Jakarta? Jakarta. Lanjut kuliah lagi atau lanjut berbisnis? Bisnis Bisnis dan kuliah. Ya bisa nggak tuh? Manusia itu selalu begitu ya. Iya kan, pengennya semua. Tapi mungkin bisnis kali Mbak. Lebih ke Karena bisnis ya Bu ya. Karena masih penasaran. Masih penasaran, itu yang harus dijawab. Terakhir, saya yakin ini seorang Ibu Arumi pasti akan berpikir, aduh saya pilih yang mana gitu ya. Tapi saya tahulah jawabannya. Emil Dardak atau Keinan dan Keisha? Keinan dan Keisha. Mohon maaf sayang. Mohon maaf, aku cinta padamu sih, tapi kalau sudah anak sih lewat juga. Oke, terima kasih Bu Arumi Bashir gitu. Terima kasih Sobat Naro yang sudah nonton juga gitu. Yang pasti tetap sehat, tetap jalani protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Terima kasih buat hari ini ya Bu Arumi Bashir ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrivederci.